Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim ya. Kalau di Kalimantan tuh aduh, yang siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin sekali. Ya. Jadi ya harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Tadi sudah 200, sekarang tunjuk tangan siapa yang atas di atas 200. Tadi 200, sekarang di atas 200. Halo? Nggak ada kok, pada menunduk semua. Katanya berjuang, oh di medsos kuat banget. 200. Ayo. Ayo 200, tidak ada, masa 200 buku ini. Pak Agus bawanya berat banget loh. Ini dibanyu 10 biji dari Jakarta ke sini, mendorong berdua. Luar biasa perjuangan Pak Agus ini. Ayo siapa lagi? 200. Ada? Di atas 200 maksudnya. Yang berani di atas 200. Nggak ada. Ya. Nggak ada 200. Nggak ada lebih dari 200. Yang ngebit 200 sudah ada. Kasihan. Bukunya nggak laku. Kayak Tifa kemana-mana bawa buku. Kayak orang jualan buku. Mana ada yang mau sih buku sampah kayak gitu. Dikasih aja ogah. Padahal mereka bawa buku 10 dari Jakarta. Tapi nggak ada yang mau. Kasihan. Ayo 200, ayo. Gitu kok katanya perjuangan. Aduh, udah deh. Ya, kebenaran itu sudah terjawab. Lah, wong anak buahnya sendiri, gerombolannya sendiri nggak mau beli buku, suruh rakyat Indonesia suruh beli buku. Kasihan. Bukunya ditenteng sana, ditenteng sini. Nggak ada yang beli. Padahal cuma bawa 10 katanya. Gitu aja nggak laku. Udah tahu. Karena yang kamu jual itu buku dari kreativitasnya orang-orang yang nggak waras. Ya karena buku itu kan harusnya jendela ilmu, bukan jendela kebencian. Kasihan Tifa kemana-mana bawa buku, ditenteng ke sana kemari, gak ada yang beli. Kita aja dikasih ogah. Orang-orang DPR itu mungkin yang kamu kasihkan ke DPR atau ke kementerian, ya nggak mau dilihat lah, karena sudah paham. Kamu aja yang ngeyel. Orang laku nggak laku bukunya guys, kasihan. Salam waras. Nah kan dari awal saya sudah bilang kalau para pendukungnya Roy Panci, yaitu ya Barisan Sakit Hati, pembenci Pak Jokowi, para keledungu, terjal, ternak dajal, terus kadrun, kadal gurun, itu kan cuma ramainya di medsos. Mereka itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan silent majority. Ya sekarang ini kan terbukti kan, masa sudah diobral buku seharga 200.000 aja tidak ada yang beli. Katanya semuanya menunduk, ramenya cuma di medsos, katanya berjuang. Mereka juga berpikir dong, untuk makan saja kan kebanyakan para keledung itu susah, jangankan untuk beli buku. Nah kalau yang di mana di Sydney itu kan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang apa ya, punya uang, tapi mereka cerdas, mereka pinter. Mereka datang belum tentu mendukung Roy Panci loh, karena mereka cuma ingin melihat apa, dagelan ya, melihat lawaknya si badut Roy Panci ini. Jadi ketika ditawari buku ya mereka tidak ada yang tertarik. Buku sampah, buku yang isinya itu narasi-narasi menyesatkan. Makanya jangan overconfidence ya, jangan terlalu percaya diri kalau kalian itu apa, pendukungnya banyak. Itu sama sebetulnya itu zong itu. Kayak yang kemarin tuh waktu apa, mimbar rakyat, kan ada kadrunwati yang teriak-teriak, ternyata kok cuma 10 ekor ya. Itu kalian sadar kalau pengikut kalian itu sebetulnya bukan manusia, tapi makhluk halus, makhluk gaib yang tidak kelihatan. Kasihan ya si Roy Panci, jauh-jauh ke sini cuma jualan buku itu pun tidak laku. Makanya segeralah bertobat, kembali ke jalan yang benar. Sebentar lagi Bui sudah menanti.
pakai baju Sofi. Nanti kalau si Roy Panci, Rismon, Tifa ya teroris ini ditangkap, dibui, kita akan bikin selamatan ya teman-teman ya. Kita akan bikin selamatan, kita nanti videokan di akun-akun kita masing-masing. Oke, salam waras. Wabarakatuh. Setelah tiba di Australia, Roy Suryo CS membuka harga bukunya atau buku terbitan tentang Jokowi dengan seharga 200. Ternyata begitu banyak yang ingin membeli buku Roy Suryo CS. Benar adanya yang Dr. Tipa bilang, 93% rakyat percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dan kita pun nampak bukunya sangat laris dijual dan dibeli orang yang sepahaman dengan mereka. Tetapi kalau orang waras tidak akan membeli buku terbitan Roy Suryo CS. Dan sebelum ini pun Roy Suryo CS dan Rismon Sianipar telah pun mengantar buku terbitan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dibaca. Dan sekarang mereka mengembangkan bukunya itu ke luar negara, ke Australia. Kami dalam melaksanakan ini semuanya volunteer tanpa pamrih. Nggak ada 9 naga yang membantu kami untuk mengolah acara ini. Semuanya secara volunteer dan tanpa itu dana dari masing-masing. Dan terakhir, ini ada buku dari ini yang premium ya, yang beratnya 2,3 kilo ini. Kemarin saya tanya Pak Agus, tolong kirim ke siapa? 2,3 PVO. Waduh, lebih mahal biaya kirimnya daripada harga bukunya. Udah kirimin aja yang BR regular, beratnya cuma 1,2. Nah, biaya kirimnya cuma $23, nggak apa-apa, sama harga bukunya. Nah, ini sekarang akan kita lelang, gunanya bukan untuk kita, semua untuk perjuangan kita dalam menegakkan kebenaran dan mencari keadilan. Tadi sudah 200, sekarang tunjuk tangan siapa yang di atas 200. Tadi 200, sekarang di atas 200. Halo? Nggak ada kok, pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos kuat banget. 200. Ayo 200, tidak ada, masa 200 buku ini? Pak Agus bawanya berat banget loh. Ini dibantu 10 biji dari Jakarta ke sini, mendorong berdua. Luar biasa perjuangan Pak Agus ini. Ayo, siapa lagi? 200. Ada? Di atas Ada? 200 maksudnya. Yang berani di atas 200. Nggak ada? Ya. Nggak ada 200. Nggak ada lebih dari 200. Yang Bu lebih Lili? 200 sudah ada. 300. 300 Bu Lili. Ya. Satu orang 300 Bu Lili. 301. 300. Kedua. Masih ada lagi? Ini kita sumbangkan untuk perjuangan kita ya. Perjuangan kita ini, mereka dengan modal triliunan, modal kita cuma $300. Sangat miris ya, miris. 3,5 siapa? Boeing 3,5 ya. 3,5 satu lagi. Oke. 3,5. Ayo, satu lagi. Baru 3,5. Come on ibu, bapak. Ini saksi kita bahwa kita ikut serius dalam membantu perjuangan trio RRT ini dalam mencari keadilan dan kebenaran. Ya, silakan. 1, 3,5. Nggak ada lagi? 2, 3,5. 3, tidak ada? Oke. Alhamdulillah. So, ya. Silakan. Diterima Bu In. Ayo Ibu In. Ini istri saya nih Pak. Nih, Silakan. Silakan Pak. ini istrinya. Ya. Ya.
Oke. Oke. Hai para termul. Ini saya sudah benar-benar berada di depan UTS. Secara nama kan jelas beliau mengatakan bukan UTS Inserts gitu Iya. ya. Ini saya mau share foto saya waktu diundang UTS Inserts gitu ya. Saya kasih. Belum bisa share screen Bang Will. Oke, saya. Oke. Udah bisa ya. Sudah bisa, silakan. Ini saya diundang 2 kali, tapi ini foto yang tahun 2016. Ini saya yang motret ya. Saya yang motret pakai kamera zaman itu jelas terlihat UTS Inserts gitu ya. Iya. Kemudian gedungnya nih dari luar, saya juga yang motret nih. Semua saya yang motret. Nah ini waktu di dalam ruangan tuh lihat di komputernya ya. Iya. UTS Inserts kan. Nggak ada tuh UTS Language Center, enggak. Kemudian ini kita waktu awal datang disambut, kemudian lihat di layar tuh ya, UTS Insert. lagi. Yes. Betul ya, terlihat Iya. ya. Terus ini teman saya yang bekerja di Insert UTS, saya yang motret waktu itu. Kemudian jadi jelas tulisannya, Betul. udah jelas ya, ini berdasarkan data gitu. Iya. Nah, makanya saya juga tadi katakan meskipun sudah 30-an tahun tinggal di Sydney, belum tentu Betul. ya, belum tentu tahu yang kayak di Jakarta belum tentu tahu ada I3L kan. Iya. Nah, ini juga sempat screenshot Iya. untuk melihat pemaparan. Kemudian ini sertifikat yang diberikan ke saya di hari terakhir dari UTS Insert yang menandakan saya udah join dan waktu itu saya dikasih workshop juga misalnya. Wow. Nah ini mungkin lebih jelas lagi. Tuh, bisa dilihat di sertifikatnya dan itu foto saya. Ya, UTS Insert. Apakah Gibran pernah berbohong? Saya mengatakan, aku yakin pernah. Itu kan Fufu Fafa sudah lama. Meskipun Fufu Fafa itu yang sangat kasar banget ya. Fufu Fafa itu sangat kasar loh Bapak dan Ibu. Apa yang dia sampaikan ujaran kebenciannya terhadap Pak Prabowo itu. Luar biasa, maaf, luar biasa kasar. Sampai dia nyerang, sampai dia nyerang, dia sebut gitu, biji tinggal 1 gitu segala. Luar biasa jahat ini, Fufu Fafa itu. Tapi kan orang bilang, tapi kan itu terjadi dulu Mas, sebelum dia jadi wapres. Iya, tapi dia ditanya oleh banyak orang, oleh wartawan. Dia berbohong ketika dia sudah jadi wapres. Dia ditanya oleh wartawan, siapa itu Pak Wapres Fufu Fafa? Takono sing gawe. Tanyalah yang buat. Ya kan berarti kan suruh tanya dia sendiri kan? Bohong dia. Dan ini yang menarik. Majalah Tempo melalui bocor alus sudah juga mewawancari BSSN, ini resmi ini. Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan Cyber dan Sandi Negara pun mengatakan Fufu Fafa adalah Gibran Raka Buming Raka. Clear. Penelitian saya 99%. Tidak hanya soal akunnya yang sudah saya backup. 5.100 cuitan dia. Ya, sekitar 3.000-an yang hate speech. Sangat kasar sekali. Termasuk dia, saya ikuti, dia masuk ke situs-situs ada porn X Hub. Ya, kalau di sinilah masuk ke daerah-daerah Red Cross, King Cross gitu ya, gitu. Ya, iyalah kayak gitulah gitu. Saya mau tanya sebenarnya ke Pak Iksan. Dulu Gibran itu minta diajak ke King Cross gak gitu ya gitu. Off the record katanya. Itu aja sudah cukup Pak. Menarik itu. Nah itu. Jadi clear banget. Bahkan nomor handphone yang kemudian kita cek. 085 sekian belakang 33. Itu ternyata passwordnya dia untuk masuk ke akun Fufu Fafa. Dan orang ngecek ke GoPay, masukkan nomor handphone itu keluarnya ya Gibran Fufu Fafa. Dan dia nggak bisa ngelak lagi. Dia bilang itu bukan nomor handphone saya. Saya sudah pegang buktinya. Dia daftar calon KPU Wali Kota Solo. Dengan tangan dia sendiri, dia nulis nomor handphone itu adalah dia. Jadi sebenarnya sudah jelas banget. Lah apakah layak? Layak, bisa dimaksudkan. Dan apalagi dengan adanya kelakuan dia soal MK yang dia tidak, kapabilitas dia
kapabilitas. Dan ini yang paling baru, Ibu dan Bapak, yang saya juga temukan. Setelah jadi wapres, ini terakhir jawaban, apakah dia tidak pernah melakukan perbuatan yang bisa dibilang memalukan? Pernah. Akun pribadinya dia, resmi, setelah dia jadi wapres, itu adalah pengikut akun judi online. Judul, clear banget. Dan dijawab resmi oleh sekretariat wapres dengan jawaban yang sangat sederhana. Oh ya, sudah kami unfollow. Jawabannya simpel banget. Kayak orang nyuri, ketahuan, oh ya sudah saya kembalikan. Itu jelas. Dan tidak hanya satu akun judi online yang di follow, 3. Kalau dia mengatakan dia nggak tahu atau salah follow, nggak mungkin 3. Jadi sebenarnya sah betul. Saudara Gibran Rakabuming Raka ini untuk apalagi ditambah dengan riwayat pendidikan dia yang sama sekali kacau. Dari SMP, katanya SMP 1, yang itu saya tidak lagi mempersoalkan ijazah. Ijazah sekarang gampang dibuat. Apalagi sekolah yang dalam negeri buat itu. Dia masuk ke Orchard Park Secondary School. Jelas